Memasang grafik equalizer ke mixer. Assalamualaikum teman-teman semua, gimana kabarnya nih? Pada video kali ini kita akan memasang grafik equalizer ke mixer. Gimana sih cara menyambungkannya dan cara konfigurasinya? Kita langsung aja siapkan mixer dan equalizernya di sini. Ini adalah equalizer tampak belakang. Dan sebelumnya kita ingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe nih, tolong dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya karena subscribe itu gratis teman-teman, gak ada ruginya sama sekali. Klik tombol like dan share apabila teman-teman menyukai video seperti ini. Oke, sekarang kita siapkan mixernya seperti ini. Pada contoh kali ini saya gunakan mixer Behringer di mana main outputsnya berada di samping sisi depan. Apabila teman-teman main outputsnya di mixernya itu berada di atas, tinggal menyesuaikan saja ya teman-teman karena sama aja. Terus kemudian kita gunakan kabel XLR, kita sambungkan main output mixer ke input dari equalizer seperti ini. Jadi output mixer masuk ke input equalizer, output equalizer nanti baru masuk ke amplifier seperti itu. Nah, biasanya equalizer ini terdiri dari dua channel, ada juga yang hanya satu channel mono. Pada contoh kali ini kita gunakan equalizer stereo, inputnya ada dua, maka kita sambungkan juga main output L ke input A. Ini bebas ya, mau A mau B, karena penyebutannya dia AB ya. Apabila teman-teman equalizernya menggunakan istilah L dan R, maka tinggal ikuti aja. L ketemu L, R ketemu R. Yang penting main output dan ketemu input. Main output mixer ketemu input equalizer. Kalau teman-teman gunakan kabel XLR tidak akan salah karena berbeda kepala seperti ini. Setelah itu kita siapkan sambungan dari equalizer ke amplifier. Jadi output dari equalizer ini diumpankan langsung ke amplifier. Jadi urutannya mixer dulu, equalizer baru amplifier. Sehingga output dari equalizer kita pasangkan jack converter ke RCA, kemudian menggunakan kabel RCA kita sambungkan ke aux amplifier seperti ini. Kalau kita memiliki dua amplifier, maka sambungannya adalah seperti ini. Output A dari equalizer kita sambungkan ke aux 1 amplifier nomor 1. Kemudian output B kita sambungkan ke aux 1 amplifier nomor 2. Seperti ini. Cukup mudah teman-teman. Terus bagaimana kalau jack equalizer saya hanya ada jack XLR saja? Maka kita bisa membeli namanya XLR ke RCA converter seperti ini. Kemudian kita sambungkan dari RCA ke RCA ke RCA aux 1 daripada amplifier. Di sini saya menggunakan contoh amplifier TOA. Kalau teman-teman menggunakan contoh amplifier lainnya, tinggal ikuti saja teman-teman ya. Kemungkinan besar tidak jauh berbeda. Syukur-syukur teman-teman menggunakan amplifier yang inputnya XLR, jadi lebih mudah lagi, nggak perlu pakai converter ya. Atau juga bisa membuat sendiri teman-teman kabel XLR ke RCA dengan cara menyambungkan pin nomor 2 ke RCA tip ya, pin nomor 2 XLR ke tip RCA seperti ini. Kemudian pin nomor 1 dan 3 digabung ke sleeve atau ke outer ring daripada jack RCA ya, pin nomor 1 dan 3. Ini salah ketik teman-teman, XLR dijambar ke sleeve RCA. Kemudian kita akan bahas fungsi GIQ dan cara kerjanya. Jadi kegunaan equalizer ini bisa menambahkan atau memodelkan karakter suara agar lebih enak di telinga.
Jadi dengan equalizer ini suaranya bisa kita rekayasa menjadi lebih enak lagi. Dan dia juga bisa membantu mengurangi frekuensi feedback atau storing mic ya. Kalau teman-teman micnya bunyi nguing atau ngiung, ini bisa kita kurangi intensitas feedbacknya dengan menggunakan equalizer ini. Terus kenapa sih diberi nama graphic equalizer? Kenapa namanya graphic equalizer? Ya, karena equalizer ini ternyata terdiri dari dua jenis teman-teman. Yang pertama adalah parametric equalizer, yang kedua adalah graphic equalizer, di mana keduanya ini memiliki sistem yang berbeda mekanisme ya. Kalau teman-teman menggunakan parametric equalizer, dia biasanya seperti tone control, ada bass, middle, treble seperti itu. Sedangkan graphic equalizer dia memiliki banyak rentang frekuensi seperti ini yang bisa kita mainkan. Jadi dia namanya bukan bass, middle, treble, tetapi dia langsung angka frekuensi yang akan kita naikkan atau turunkan, sehingga dia bisa membentuk sebuah pola grafik, sehingga disebut graphic equalizer seperti ini. Oke, langsung aja kita praktekkan cara penggunaannya. Geser ke atas untuk meningkatkan intensitas frekuensi di angka tersebut ya. Terus di sini kan banyak kolom, maksudnya apa? Jadi rentang kolom ada 3 part di sini. Yang samping kiri itu nada-nada bass, ada beberapa beberapa slider atau beberapa fader di sini. Kemudian yang tengah ini nada middle, yang kanan ada nada treble. Teman-teman tinggal coba-coba mainkan, kira-kira frekuensi mana yang enak menurut teman-teman. Nah, ini berbeda tempat, berbeda karakter suara, berbeda orang, berbeda selera, sehingga tidak ada settingan baku harus seperti apa. Teman-teman harus memainkannya agar mengetahui hasilnya seperti apa. Jadi ini bergantung dari telinga masing-masing ya teman-teman. Terus untuk menghilangkan frekuensi tertentu, kita geser ke bawah untuk mengurangi intensitas frekuensi di angka tersebut. Misalkan suara gemerubuk, ini bisa kita cut dengan menurunkan frekuensi di nada-nada rendah. Terus frekuensi hum atau dengung bisa kita turunkan di frekuensi nada-nada rendah, misalkan 50 Hz atau 80 Hz seperti itu. Bisa juga untuk menghilangkan feedback dengan cara menurunkan frekuensi nguingnya tersebut. Kalau ngiung, nah itu berarti berada di sekitaran 100 Hz sampai 200 Hz. Kalau suaranya ngiung, nah itu biasanya berada di angka 600 sampai 1 kHz. Kalau suaranya lebih mendenging lagi, nah itu biasanya ada di frekuensi yang agak tinggi, 2 kHz dan lain sebagainya. Bisa juga untuk menghilangkan noise. Kalau noise-nya desis seperti itu biasanya di rentang frekuensi 2 kHz ke atas. Nah, nanti teman-teman bisa memainkan sendiri. Berbeda berbeda equalizer tentunya berbeda rentang frekuensi ya. Teman-teman tinggal mainkan. Dan semakin banyak rentang frekuensi kolom yang bisa kita atur, maka equalizer tersebut semakin bagus teman-teman, karena dia bisa memodelkan banyak frekuensi. Kita bisa menghilangkan frekuensi tertentu tanpa harus mengorbankan banyak frekuensi. Oke deh, langsung aja kita uji coba sih. Kalau saya gunakan equalizer suaranya seperti apa, kalau saya tidak gunakan equalizer suaranya seperti apa. Saat ini saya menggunakan equalizer. Sekarang equalizer saya matikan seperti ini. Ini tanpa equalizer suaranya seperti teman-teman, suaranya seperti ini tanpa equalizer. Jadi
karakter suaranya berubah. Yang tadinya lebih gimana, sekarang menjadi seperti ini. Ini suara asli tanpa equalizer. Ya, suaranya seperti ini. Tentunya ini berbeda-beda selera ya. Sekarang kita uji coba dengan equalizer. Suaranya menjadi seperti ini. Ini settingan saya. Dan tentunya berbeda orang, berbeda selera ya teman-teman. Berbeda kebutuhan. Teman-teman bisa membuat seperti ini atau membuat yang lainnya. Itu bebas. Dengan equalizer ini kita bisa memodelkan suara menjadi lebih enak untuk kita. Jadi sesuai selera kita. Jadi teman-teman bisa explore lebih jauh dengan grafik equalizernya masing-masing. Semoga teman-teman bisa mendapati karakter suara yang lebih enak, lebih lembut, lebih mantap di sini. Kita bisa membuat suara itu menjadi lembut atau bisa membuat suara itu menjadi lebih menusuk telinga ya. Itu tergantung dari setting teman-teman, nanti mainkan saja. Oke, kita sudah berada di penghujung video. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe untuk menonton video tutorial lainnya. Apabila ada pertanyaan, langsung aja ketikkan di kolom komentar di bawah. Jangan sungkan-sungkan ya teman-teman. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.